terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah melakukan korupsi dan tindak pidana pencucian uang, menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Helena oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 tahun, membayar uang pengganti sejumlah 900 juta rupiah. Kontroversi terkait vonis ringan terhadap terdakwa dugaan korupsi tata niaga Komoditas Timah Harvey Mois belum surut. Publik melalui berbagai saluran media terus mengungkapkan ketidakpuasan terhadap hukuman 6,5 tahun penjara, denda 1 miliar rupiah dan uang pengganti 210 miliar rupiah untuk kasus korupsi yang merugikan negara hingga 300 triliun rupiah. Hukuman yang dijatuhkan kepada Harvey Mois jauh lebih ringan dibandingkan dengan tuntutan dari jaksa penuntut umum. Vonis ringan terhadap Harvey Mois juga menarik perhatian Presiden Prabowo Subianto. Presiden menilai vonis ringan untuk koruptor melukai hati rakyat. Vonis untuk 17 terdakwa semuanya lebih ringan dibandingkan tuntutan jaksa penuntut umum. Apakah upaya banding jaksa untuk vonis Harvey Mois berlaku juga dengan 16 terdakwa lainnya? Saya Fazilah Kairunisa, inilah Inside Story. Sidang perkara korupsi tata niaga PT Timah terus bergulir. Dimulai dengan Majelis Hakim Pengadilan Tipikor Jakarta yang menjatuhkan vonis 6,5 tahun penjara terhadap terdakwa Harvey Mois. Pengusaha yang juga sekaligus suami aktris Sandra Dewi, Harvey Mois, menjalani sidang putusan dalam kasus korupsi tata niaga pengelolaan timah di Pengadilan Tipikor Jakarta Pusat. Dalam amar putusannya, Majelis Hakim menyatakan Harvey Mois terbukti bersalah melakukan tindak pidana korupsi dan pencucian uang dan menjatuhkan vonis hukuman 6,5 tahun penjara. Harvey Mois juga diwajibkan membayar denda sebesar 1 miliar rupiah dan uang pengganti senilai 210 miliar rupiah. Apabila tidak dibayar, maka harta bendanya akan dirampas dan dilelang untuk mengganti kerugian negara dan bila jumlah hartanya tak mencukupi, maka diganti hukuman penjara. Sekian, sesuai dengan patokan terungkap persidangan terdakwa. Kasus korupsi timah terus didalami Kejaksaan Agung, termasuk adanya aliran tindak pidana pencucian uang. Aktris Sandra Dewi yang juga istri Harvey Mois juga turut diperiksa lantaran diduga menerima aliran dana dari sang suami. Kisah bak Cinderella Sandra Dewi sebelumnya diidam-idamkan banyak wanita, dinikahi pria tampan dan hidup mewah bergelimang harta. Namun siapa sangka harta sang suami ada juga yang didapatkan dari tindak pidana korupsi. 88 tas mewah Sandra Dewi disita Kejaksaan Agung, 6 diantaranya ternyata KW alias tiruan. Sebelum disita, Sandra Dewi mengelak dan menyebut tas-tas mewah koleksinya merupakan hasil endorsement. Di samping 88 tas mewah, Harvey Mois mentransfer sejumlah uang seolah-olah untuk operasional rumah tangga dan kebutuhan pribadi. Harvey juga mentransfer sejumlah uang ke rekening pemilik online shop Snow Celine Luxury untuk pembelian tas-tas mewah Sandra Dewi. Kejaksaan Agung juga menemukan pembelian 141 perhiasan dan logam mulia yang disimpan di safe deposit box atas nama Sandra Dewi. Dalam dakwaannya, jaksa menyebut Sandra Dewi diduga menerima aliran dana miliaran rupiah. Sebelumnya kasus korupsi Komoditas Timah telah menjerat sebanyak 22 tersangka. Kerugian negara yang ditimbulkan akibat korupsi tersebut bernilai fantastis, yakni 300 triliun rupiah. Kasus korupsi tata niaga Komoditas Timah menjadi perhatian publik.
Tak hanya melibatkan nama-nama yang dikenal sebagai publik figur, namun yang mencengangkan adalah nilai korupsi yang merugikan negara hingga 300 triliun rupiah. Hingga kini, Kejaksaan Agung telah menjerat 22 orang tersangka, termasuk Crazy Rich, Helena Lim, dan suami publik figur Sandra Dewi, Harvey Mois. Jaksa penuntut umum mendakwa Harvey Mois telah melakukan tindakan pidana pencucian uang dengan menerima uang sebesar 420 miliar rupiah dari hasil tindakan pidana korupsi. Suami Sandra Dewi ini dijerat pasal 2 ayat 1 dan 3 junto, pasal 18 Undang-Undang Tipikor dan pasal 55 ke 1 KUHP. Sejumlah aset Harvey juga telah disita, termasuk mobil mewah dan barang berharga dari sejumlah apartemen. Selain itu, istri Harvey, Sandra Dewi, juga beberapa kali diperiksa terkait asal-usul aset dan dugaan TPPU yang menjerat suaminya. Terdakwa lainnya, Helena Lim, divonis 5 tahun penjara setelah terbukti bersalah karena diketahui berperan membantu korupsi timah. Crazy Rich Pig ini membantu Harvey Mois mengamankan uang korupsi yang seolah-olah sebagai dana CSR sebesar lebih dari 400 miliar rupiah. Terhadap terdakwa Helena oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 tahun dan denda sejumlah 750 juta rupiah dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 6 bulan. Ketua Majelis Hakim Pengadilan Tipikor Jakarta Pusat, Rianto Adam Ponto, membacakan vonis 5 tahun penjara kepada Helena Lim atas keterlibatannya dalam kasus korupsi tata niaga komoditas timah senilai 300 triliun rupiah. Crazy Rich sekaligus pemilik PT Quantum Skyline Exchange ini dinyatakan bersalah membantu korupsi yang merugikan negara serta keterlibatannya dalam tindak pidana pencucian uang atau TPPU. Helena Lim yang menjalani sidang bersama 3 terdakwa lainnya ini juga didenda sebesar 750 juta rupiah, subsidiar 6 bulan penjara. Helena turut dihukum membayar uang pengganti 900 juta rupiah, subsidiar 1 bulan penjara. Vonis ini lebih ringan dari tuntutan jaksa yakni 8 tahun penjara, denda 1 miliar dan uang pengganti 210 juta rupiah. Helena divonis bersalah membantu Harvey Mois menampung uang korupsi timah sebesar 30 juta dolar Amerika Serikat atau 420 miliar rupiah yang disebut seolah-olah sebagai dana CSR. Vonis 5 tahun penjara membuat ibunda Helena Lim histeris hingga pingsan di ruang sidang. Di sisi lain, netizen menilai vonis para terdakwa korupsi terlalu ringan hingga mereka membuat meme bernada sarkas. Tangis ibunda Helena Lim, Hualian pecah. Lalu pingsan saat menyaksikan jalannya sidang sang anak yang divonis 5 tahun penjara oleh majelis hakim. Karena dianggap mengganggu jalannya sidang, hakim memerintahkan pihak keluarga untuk membawa ibunda Helena Lim keluar ruangan. Petugas akhirnya membawa ibunda Helena Lim menggunakan kursi roda menuju ruangan pelayanan terpadu 1 pintu PN Jakarta Pusat. Hualian menilai anaknya tidak terlibat dalam kasus korupsi timah, sehingga tidak pantas dihukum 5 tahun penjara. Helena Lim akhirnya divonis 5 tahun penjara dan denda sebesar 750 juta rupiah. Subsidiar 6 bulan penjara atas keterlibatannya dalam kasus korupsi tata niaga komoditas timah senilai 300 triliun rupiah. Helena tersebut di atas telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah melakukan tindak pidana membantu melakukan korupsi dan tindak pidana pencucian uang sebagaimana dalam dakwaan ke-1 primer dan kedua primer penuntut umum. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Helena oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 tahun. Crazy Rich sekaligus pemilik PT Quantum Skyline Exchange ini dinyatakan bersalah membantu korupsi Harvey Mois dan tindak pidana pencucian uang atau TPPU. Helena divonis bersalah membantu Harvey Mois menampung uang korupsi timah sebesar 30 juta dolar Amerika Serikat atau 420 miliar rupiah yang disebut seolah-olah sebagai dana CSR.
Helena Lim juga didenda sebesar 750 juta rupiah, subsidiar 6 bulan penjara. Helena juga dihukum membayar uang pengganti 900 juta rupiah, subsidiar 1 bulan penjara. Vonis ini lebih ringan dari tuntutan jaksa yakni 8 tahun penjara, denda 1 miliar dan uang pengganti 210 juta rupiah. Sosok Crazy Rich Pantai Indah Kapuk, Helena Lim, diduga terseret dalam kasus korupsi penambangan timah ilegal. Helena kerap dikenal dekat dengan artis ternama. Siapa sebenarnya Helena Lim? Berikut sekilas informasinya. Nama Helena Lim baru-baru ini menjadi sorotan. Dalam video yang diunggah di kanal YouTube di Hermansyah 6, memperlihatkan potret rumah Helena yang mewah dan megah, yang merupakan hasil rancangan dari arsitek Italia di tanah seluas 1.000 meter persegi. Ini rumahnya berapa luasnya, Sis? Bangunan sih 1.000 lebih. Bangunan Tanah cuma 500 lebih lah. Tanah 500, bangunan 1.000. Itu mah bangunnya banyak kan, bangun-bangun hampir full nih. Wah, tapi kok kelihatannya kayak megah banget ya, karena bangunan semua ya? Karena bangunan klasik kali. Sebagai seorang Crazy Rich, hunian mewah Helena dengan fasilitas fantastis dipenuhi dengan beragam ornamen berlian hingga lantai rumah yang langsung diimpor dari Italia. Helena Lim berusia 48 tahun merupakan pengusaha, model, dan juga penyanyi. Sosok Helena Lim selama ini pernah dikaitkan dengan sejumlah kontroversi, mulai dari aksi mandi susu cair yang menuai kritik dari masyarakat, mendapat vaksinasi dosis pertama yang seharusnya bagi tenaga medis atau tenaga kesehatan, serta aksinya berganti baju di tengah kota Paris. Selain pernah mengeluarkan single berjudul Pasrah, Helena juga menggeluti dunia digital dengan menjadi konten kreator YouTube, yang ia beri nama Helena Lim dan telah memiliki ribuan subscriber. Dalam kasus korupsi timah, Helena Lim disebut sebagai fasilitator Harvey Mois dalam mengumpulkan keuntungan dari perusahaan smelter bermodus dana CSR. Tak hanya dijerat tindak pidana korupsi, penyidik Kejaksaan Agung juga menjerat Helena dengan pasal tindak pidana pencucian uang. Gaya hidup mewah Crazy Rich Pantai Indah Kapuk ini tak seindah kenyataannya. Kekayaan berlimpah yang selama ini ia pamerkan ternyata juga bersumber dari dugaan korupsi iup PT Timah. Saat penggeledahan di rumahnya, penyidik Kejaksaan Agung menyita uang tunai puluhan miliar rupiah, 45 buah perhiasan, 37 tas mewah, 2 jam tangan mewah bernilai miliaran rupiah, hingga mobil mewah dan tanah serta bangunan. Dalam kasus korupsi timah, Helena Lim bekerja sama dengan Harvey Mois menerima pengumpulan keuntungan dari perusahaan smelter dengan modus dana CSR. Dana tersebut selanjutnya diserahkan ke masing-masing tersangka. Tak hanya dijerat tindak pidana korupsi, penyidik Kejaksaan Agung juga menjerat Helena dengan pasal tindak pidana pencucian uang. Kasus korupsi timah yang menjerat Harvey Mois dan Helena Lim menjadi perhatian publik dengan nilainya yang fantastis. Tak tanggung-tanggung, korupsi timah telah merugikan negara hingga 300 triliun rupiah. Kasus korupsi tata niaga komoditas timah menjadi perhatian publik. Tak hanya melibatkan nama-nama yang dikenal sebagai public figure, namun yang mencengangkan adalah nilai korupsinya yang merugikan negara hingga 300 triliun rupiah. Kejaksaan Agung telah menjerat 22 orang tersangka, termasuk Crazy Rich Helena Lim dan suami public figure Sandra Dewi, Harvey Mois. Dalam kasus tersebut, jaksa juga menilai Harvey Mois telah melakukan tindak pidana pencucian uang dengan menerima uang sebesar 420 miliar rupiah dari hasil tindak pidana korupsi. Istri Harvey Mois, Sandra Dewi, juga beberapa kali diperiksa jaksa terkait asal-usul aset dan dugaan TPPU yang menjerat suaminya. Namun di hadapan majelis hakim, artis Sandra Dewi membantah suaminya Harvey Mois yang menjadi terdakwa dalam kasus korupsi timah memberikan tas-tas mewah.
Sandra Dewi bahkan menyebut ratusan tas branded miliknya merupakan barang endorse dari 23 toko yang ia promosikan. Sandra juga membantah mendapatkan hadiah mobil-mobil mewah dari suaminya di hari ulang tahunnya. Ia menyayangkan 141 logam mulia miliknya yang turut disita Kejagung karena bukan pemberian suaminya, melainkan endorsement sebagai brand ambassador sejumlah merek perhiasan dan hadiah dari keluarga. Sandra juga mengaku telah melakukan perjanjian pisah harta dengan Harvey Mois sebelum menikah. Tidak hanya Harvey Mois, Crazy Rich Helena Lim juga didakwa dalam kasus korupsi pengelolaan tata niaga komoditas timah di wilayah IUP PT Timah Tbk tahun 2015 hingga 2022. Jaksa mengungkap selaku manajer PT Quantum Skyline, Helena Lim membeli sejumlah aset menggunakan uang hasil korupsi. Di antaranya membeli tanah di kawasan Pantai Indah Kapuk dan Pluit, membeli rumah dan ruko di 2 wilayah yang sama, serta membeli 3 mobil mewah. Helena juga disebut memberikan fasilitas melalui tempatnya bekerja untuk suami aktris Sandra Dewi, Harvey Mois. Kejaksaan Agung menetapkan 5 perusahaan sebagai tersangka baru tindak pidana pencucian uang dalam korupsi timah. Kejagung memutuskan kerugian lingkungan hidup akibat korupsi timah dibebankan ke 5 korporasi ini. Pembebanan kerusakan lingkungan hasil dari alat bukti maupun keterangan ahli yang dilakukan pembuktian di persidangan oleh jaksa penuntut umum dan disetujui dalam putusan hakim, yaitu 1. PT RBT sebesar 38T 539.949.330,8. Kedua PT SB 23T 679.709.700.728,8. Yang ketiga PT SIP 24T.311.841.441.084,4. 4. PT TIM 23T.769.700.728,8. 5. PT VIP 42T.155.825.740.622,8. Ini sekitar jumlahnya 152 T. Sisanya dari 271 yang telah diputuskan oleh hakim dan itu menjadi kerugian negara, ini sedang dihitung oleh BPKP. Siapa yang bertanggung jawab tentunya akan kita tindak lanjuti dan akan kita segera sampaikan ke publik. Majelis Hakim telah menjatuhkan vonis terhadap 17 terdakwa kasus korupsi timah yang telah merugikan negara dengan rusaknya lingkungan sebesar 300 triliun rupiah. Vonis Hakim bervariasi dari 2 hingga 8 tahun penjara. Dan berikut daftar nama para terdakwa dan lamanya vonis beserta besaran denda yang harus ditanggung.
Dianggap terlalu rendah, publik dan pejabat ramai-ramai kritisi vonis terhadap Harvey Mois dan Helena Lim. Inside Story segera kembali.